Kalau lu mau lihat pendekatan yang paling fair itu, kenapa nggak kita bandingkan Timor Leste dengan provinsi sebelumnya? Bayar zakat dikorupsi, bayar pajak dikorupsi, daftar haji dikorupsi. Ratusan siswa di SMP Bali tak bisa baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys, gitu guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Kalau lu mau lihat pendekatan yang paling fair itu, kenapa nggak kita bandingkan Timor Leste dengan provinsi sebelumnya? Yaitu apa? Tetangganya kiri kanan itu ada provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat, dan NTT, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Leste. Lu tahu nggak guys? APBN. Kita ngomong APBN ya, Anggaran Penerimaan Pendapatan Belanja Negara. Di Timor Leste punya APBN. Kalau lu bandingin APBN Timor Leste dengan Indonesia, ya nggak fair. Tapi kalau lu bandingkan dengan APBN yang ada di negara sebelumnya, apa? Dia sebelumnya negara ini berbentuk provinsi yang ada NTT, tetangganya NTB. Lu tahu APBD-nya NTB itu 6,3 triliun. Gue ulangin, APBD NTB sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, APBD-nya cuma 6,3 triliun. Lu ngomongin NTT, NTT APBD-nya 5,2 triliun. Gila. Yang satu 6 triliun, yang satu 5 triliun. Sekarang kita ngomongin negara gagal Timor Leste yang hobi banget lu kata-katain itu. Kalau lu cek APBD-nya alias APBN dia, APBN dia di tahun 2025 itu 43 triliun. Gila nggak? Berarti kalau lu ngomong dia tambah sedih, apa tambah susah, tambah hancur setelah merdeka dari Indonesia, itu benar atau tidak? Karena realitanya ternyata setelah dia merdeka, APBD-nya itu sampai 43 triliun. APBD-nya si NTB 6T, APBD-nya si NTT 5T, di-combine itu 11T. Masih lebih gede anggaran belanjanya si Timor Leste ini guys. Karena dia sampai 43 triliun. Jadi sekarang lu masih mau bilang lagi dia negara gagal? Dia rugi merdeka dari Indonesia? Yakin lu? Data lu dari mana? Baca dong pakai fakta. 43 triliun itu artinya orang NTT tuh. Orang NTT itu harus kerja keras selama 8 tahun. Nggak ngapa-ngapain, APBD-nya ditabung. Baru naik tuh jadi 40 triliun. Lu bayangin. Semiskin itu NTT dan NTB. Dan Timor Leste ternyata negara yang selama ini lu bully karena masih baby balita. Woi, APBD-nya guys jauh lebih besar dibandingkan APBD NTB dan NTT digabung jadi satu. Jadi lu hati-hati. Kalau seandainya hobi lu menghina negara itu, jangan-jangan lu kemakan propaganda juga. Jadi lu lihat ya guys, ternyata begitu ngerinya ya framing media itu, bagaimana mereka mencuci otak lu supaya lu bilang Jenderal Tito salah ngomong. Mendagri salah data. Malu-maluin banget. Masa bandingin Indonesia dengan negara Timor Leste yang negara biadab, negara balita, baby, miskin, hancur, belangsak itu. Nggak ada dia ngomong begitu loh. Hati-hati. Bener juga ya. Bener juga. Karena dulu NTT, NTB, dan Timur Timur yang sekarang menjadi Timor Leste itu adalah satu pulau gitu. Satu pulau beda provinsi. Dan sekarang banyak tuh media-media, YouTuber yang membuat video katanya kalau Timor Leste itu apa ya, menangis ginilah, merasa menyesal lah karena keluar dari Indonesia, semakin miskin lah, semakin ditinggal Indonesia, meninggalkan Indonesia semakin miskin, semuanya lah, adalah semuanya apa ya, media-media yang ngomong seperti itu gitu. Oh iya ya, kalau dipikir-pikir, kalau kita bandingin APBN Indonesia dengan Timor Leste itu nggak fair ya.
nggak fair karena negara kecil. Tapi kalau kita bandingkan dengan provinsi yang sebelumnya yang bersebelahan tuh, ya memang jauh banget ya. 6T guys. Sedangkan di sana, wah sudah sebesar itu ya. Benar-benar itu artinya pengeluaran negaranya jauh lebih besar gitu. Iya, pasti rakyat Timur Leste diam-diam aja ya, makmur-makmur aja gitu. Kok malah kita yang sibuk yang bilangin, aduh, emang nggak ada kerjaan nih masyarakat Konoha. Nyatanya Timur Leste jauh lebih makmur gitu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa kita gak berpikir ke situ dari dulu gitu ya? Kok malah ikut berita-berita yang gak benar gitu ya? Dengan Timor Leste aja kita kalah, apalagi dengan Malaysia yang selama ini kita, aduh, astagfirullah. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Bayar zakat Ini dia, dikorupsi, guys. bayar pajak dikorupsi, daftar haji dikorupsi, beli pertamax dioplos, nyicil rumah digusur, pekerja keras di PHK, mati pajak kendaraan dirampas, uang cash banyak yang palsu, emas juga banyak yang palsu, uang di bank tiba-tiba hilang. Bersuara lantang rakyatnya dibungkam, hasil alam melimpah tapi rakyatnya tetap miskin. Ekonomi sulit, lapangan kerja menghilang, pajak dinaikkan, UMR tetap masih rendah. Rakyat dibutuhkan, suaranya tidak pernah didengar. Investor menghilang, kasus korupsi terus berkembang. Salam dari saya, selamat datang di negara tercinta. Ini menurut gua, ini buntut dari ketidakadilannya pemerintah gitu. Ketidakberaniannya pemerintah gitu terhadap pelaku koruptor. Ya enak-enakan lah mereka. Bener gak sih? Enak-enakan mereka. Coba dong buat hukum itu seberani ketika bertindak melakukan ketika ada orang kecil, ada orang miskin, ada orang yang betul-betul kelaparan mencuri lalu ditangkap, pokoknya kayak seperti itulah gitu. Kok malah koruptor malah ya Allah ya Rabbi kayak dielus-elus, disayang-sayang gitu. Masuk penjara pun gini, aduh, masuk di penjara pun digituin. Coba samakan seperti orang-orang kecil gitu. Berani gak sih negara ini? Aduh ya Allah ya Rabbi. Sampai urusan dengan Tuhan pun dikorupsi. Coba bayangin guys. Mau maju. Aduh. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Ratusan siswa di SMP Bali tak bisa baca, tapi jago sosmed. Miris banget. Inilah potret pendidikan di negeri ini. Ini tidak hanya terjadi di Bali, tapi di seluruh Indonesia Raya. Karena apa? Karena banyak faktornya. Terutama ya, sistem pendidikan dan kurikulum pendidikan yang selalu berubah-ubah tiap ganti menteri. Terus pemerintah tidak pernah fokus untuk memberikan pendidikan karakter secara mendalam, ya. Terus untuk saat ini juga fokusnya hanya memberi makan ya, makan bergizi gratis. Bagi saya itu nomor sekian lah. Yang paling penting itu sistem pendidikannya seperti apa yang bagus untuk mereka. Karena miris, anak sekarang itu lebih suka pada media sosial timbang belajar. Ya. Ini patut menjadi perhatian untuk Menteri Pendidikan dan Presiden Prabowo. Ayolah, rubah sistem pendidikan ini menjadi lebih baik. Padahal ya pemerintah kita sering studi banding ke luar negeri, tapi apa hasilnya? Nggak ada. Atau memang pendidikan ini hanya sekedar dijadikan bisnis ya. Tidak benar-benar untuk mencerdaskan anak bangsa. Iya. Ya, entahlah, saya pusing mikirnya. Kalian aja ya yang komen di sini ya. Kalian bisa sosmed, tapi pasti nggak bisa baca ya. bisa ya. Jangan sosmed aja kalian anak sekolah ya. Belajar biar nanti bisa jadi presiden atau wapres seperti Mas Gibran. Iya sih, bener sih. Ini bener banget. Kalau SMP itu, kalau di sini SMP itu, kalau di Malaysia itu ya setelah sekolah
setelah sekolah SD ya. Kalau di sini setelah sekolah SD itu SMP guys. Artinya udah agak-agak tinggi lah gitu sekolahannya ya. Kalau di Malaysia itu sudah sekolah kebangsaan gitu. Sekolah SK, habis itu sekolah apa tuh? Nah, habis itulah gitu. Itu masih belum bisa baca gitu. Coba bayangin. Bayangin gitu ya. Aduh. Itu cerminan dari bangsa kita itu sekarang keadaannya seperti itu gitu. Anak-anak dan sekolah-sekolah ini peringatan buat sekolah-sekolah nih. Terutamanya untuk Menteri Pendidikan nih. Ada beberapa sekolah yang membuat apa ya? Kurikulum pembelajarannya di dalamnya itu ada juga pembelajaran tentang masalah berTikTok gitu, goyang-goyang. Bayangin. Mau jadi apa bangsa ini coba? Astagfirullah. Aduh, malah asik velocity gitu. Aduh ya Allah ya Rabbi. Di negara lain, di Malaysia itu sekarang lagi fokus mengembangkan digitalisasi. Di kita malah fokus velocity. Jadi apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih buat semuanya yang udah dukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.